Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farul Daratama, NIM 191361132. Pada kali ini saya akan membuat tutorial tentang pembuatan peta dari DataDem, yaitu pembuatan peta kontur, slope, ketinggian sungai, dan daerah aliran sungai. Oke, saya lanjut ke videonya. Pertama yaitu kita klik dulu file, lalu kita add data yang mau kita ambil. Pertama-tama kita ambil dulu administrasinya. Pada kali ini saya mengambil administrasi Kabupaten Batanghari, yaitu kabupaten saya. Oke, selanjutnya kita masukkan data DEM yang telah kita download. Kita cari dulu aplikasinya. Pada kali ini saya mengambil Muara Tembesi, Kecamatan Muara Tembesi. Oke, kita yes. Oke. Lalu, karena pada kali ini memiliki dua data DEM, jadi saya masukkan keduanya. Oke. Dan terlihat ini merupakan data DEM-nya. Lalu kita potong administrasinya untuk mengambil administrasi Muara Tembesi tersebut. Itu dengan klik properties pada administrasi kecamatan. Setelah itu kita klik definition query, lalu query builder. Pada saat ini saya mengambil nomor BJ, itu nama kabupaten yang ada di sini. Dan saya mengambil Kecamatan Muara Tembesi. Klik 2 kali, lalu klik OK, dan apply. Dan terlihat ini merupakan administrasinya. Oke, selanjutnya kita akan menyatukan dulu dari data ini, yaitu mengklik geoprocessing, lalu klik Art Toolbox, kita tunggu karena masih proses loading. Oke, setelah Art Toolbox-nya selesai, lalu kita cari Data Management Tools, dan kita mengambil raster. Lalu kita klik raster dataset, dan lalu kita mouse to new raster untuk menyatukan data DEM tersebut. Sekarang kan data DEM terpisah, jadi kita satukan. Itu dengan menginput, kita copy, lalu kita letakkan lokasinya di mana. Kita letakkan di mana ya? Terserah mau letakkan di mana. Oke, kita letakkan di sini. Kita add. Tunggu beberapa saat. Oke, setelah masuk, lalu kita tulis raster datasetnya, yaitu mosaic raster TIFF. Karena kita spesifikasinya 32 bit, dan telah saya lihat juga tadi 32 bit, nah kita masukkan 32, dan number blendnya adalah 1, dan mosaic operatornya itu min dan match. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, setelah itu ini merupakan satunya, jadi boleh kita hilangkan. Ini merupakan sudah gabungannya, yaitu ini untuk mempercantiknya, lebih memperjelas, yaitu kita bikin biru aja lah ya. Lalu kita tinggikan. Ini merupakan administrasi Kecamatan Muara Tembesi. Oke, selanjutnya kita melakukan clip. Lalu kita Art Toolbox, Data Management, dan kita klik raster dataset, raster processing. Itu kita langsung klik clip. Itu masukkan administrasinya ke sini, dan mosaic rasternya di input. Oke, setelah itu kita
Oke. Lalu tunggu beberapa saat proses pengklipannya pada peta tersebut dengan masukkan data administrasi dan mosaik rasternya. Dan terlihat pada kali ini yaitu ini merupakan potongan atau suatu administrasi kecamatan di Muara Tembesi. Yaitu merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten saya. Oke, selanjutnya kita akan membuat peta kontur. Yaitu dengan mengklik geoprocessing, Art Toolbox, kita klik Spatial Analysis Tools, lalu kita klik Surface, dan kita klik kontur. Oke, kita tunggu. Lalu kita masukkan mosaik raster clip ini ke input raster. Dan kita masukkan kontur intervalnya itu 25 aja ya. Dan kita klik OK. Lalu kita tunggu. Sekarang penunggunya. Sebelumnya mungkin ada yang saya potong-potong yaitu bagian loading-loading yang ketika loadingnya yang lama banget. Karena pada kali ini kita memasukkan videonya ke learning sehingga kita membutuhkan waktu lebih cepat agar tidak proses penurunan kualitas video tidak buruk sehingga dengan waktu cepat membuat itu semakin baik. Oke, setelah kita lihat terlihatlah kontur pada saya ini merupakan peta kontur. Kenapa jarang-jarang? Karena pada daerah saya merupakan daerah dataran rendah. Jadi kita lihat konturnya gini. Jarang-jarang. Oke, setelah kontur kita membuat ini merupakan peta kontur pada administrasi kabupaten saya. Oke, selanjutnya kita membuat peta slope. Kita klik Alt Toolbox, lalu kita klik Surface juga, dan di sini ada slope. Lalu kita klik slope. Lalu kita raster clip tadi kita input lagi. Kita copy saja begini. Kita maksud percent rise saja ya. Lalu meter, oke. Kita tunggu beberapa saat. Ketika videonya membutuhkan loading yang lama, mungkin saya akan cut. Kita tunggu Oke, terbentuklah peta slope sini. Kenapa karena sudah saya bilang ini kan merupakan dataran rendah sehingga hanya didominasi oleh warna hijau dan kuning sebagian. Ini kan ada ketinggiannya 0 sampai 80 meter, 0 sampai 8 meter, 8 meter sampai 15 meter. Tinggiannya hanya itu. Oke, ini merupakan peta slope pada kecamatan saya. Kecamatan Muara Tembesi. Oke, selanjutnya dan untuk peta slope pada kali ini. Itu bisa juga dengan tadi kan melakukan persen. Sekarang kita bisa melakukan dengan degree saja gitu. Kalau degree ini cuma hanya didominasi oleh yang ada gitu. Mari kita lihat. Sebenarnya hanya dua peta ini sebenarnya, hanya warna ini sebenarnya yang ada di itu, tetapi kalau di mosaik persen terlihat secara spesifik. Walaupun hanya beberapa ketinggiannya hanya beberapa meter saja. Oke, selanjutnya kita ke ketinggian. Pertama-tama kita klik dulu raster clip ini. Lalu kita klik properties. Lalu kita klik klasifikasi. Dari simbologi itu klasifikasi. Lalu kita ubah dari warna hijau ke warna merah. Kita cari dulu ya, hijau ke merah. Oke, ini. Lalu kita oke. Ini kan terlihat nih, mana dataran tinggi, mana dataran rendah. Oke, selanjutnya kita membuka Art Toolbox. Setelah kita membuka Art Toolbox, kita buka Spatial Analysis. Spatial Analysis ya, Spatial Analysis. Masih klik Surface. Lalu kita klik Hillside. Hillside. Lalu kita masuk data raster yang telah ditulis tadi. Oke, kita langsung oke-kan saja ya. Kita tunggu beberapa saat.
ini merupakan peta ketinggian-ketinggian atau peta. Lalu kita klik properties, kita tunggu, lalu kita klik display, dan transparasinya ini kita jadi 45% aja biar kelihatan gambar ketinggian dengan kontur yang hasil tersebut. Lalu kita klik apply dan oke. Dan terlihatlah ini merupakan peta ketinggian. Dan bisa kita gabungkan dengan kontur yang ada. Masukkan kontur dan terlihatlah pergerakan kontur pada tersebut sesuai dengan ketinggian. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pada peta sungai dan peta daerah aliran sungai. Sebelumnya kita men-set dulu layar yang terdapat pada di layar ini. Lalu kita klik properties. Lalu kita ubah ke lokasi WGS 1984. Apply lalu oke. Setelah itu kita buka geoprocessing, lalu kita ke Art Toolbox, lalu kita buka data management, data management tools. Lalu setelah itu kita input, lalu kita ke event projector, kita masukkan file tersebut, lalu kita oke. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, define projector telah selesai. Lalu kita pergi ke raster untuk mengecilkan ukuran agar tidak terlalu besar atau terlalu berat dalam menganalisis data tersebut. Lalu kita masukkan input raster yang telah di tadi, lalu kita buat ke 30-30 untuk memperkecil. Lalu kita klik OK dan kita tunggu. Oke, resample telah selesai. Geoprocessing, lalu ke Art Toolbox. Kita buka Spatial Analysis Tools. Lalu kita klik hidrologi. Lalu kita klik fill. Lalu kita masukkan file project. Dan kita oke kan. Oke, saat fill telah muncul pada layar tersebut, langkah selanjutnya yaitu buka geoprocessing, lalu ke Art Toolbox, dan kita buka flow direction. Lalu kita masukkan data file itu, lalu kita oke, kita tunggu beberapa saat. Dan muncullah flow direction. Oke, setelah flow direction, kita buka lagi geoprocessing, masih juga ke Art Toolbox. Lalu kita buka flow accumulation. Flow accumulation yaitu dengan menginputkan flow dir pada bagian atas dan pada bagian bawah yaitu fill, data fill. Oke, lalu kita oke kan. Kita tunggu beberapa saat. Oke, telah selesai. Ini bentukan flow dirnya. Lalu kita ke geoprocessing lagi, Art Toolbox, lalu spatial analysis lagi, dan hidrologi. Kita buka conditional. Lalu kita klik con. Setelah di con, flow pada bagian atas, lalu pada bagian bawah yaitu flow dir. Setelah itu kita okekan langsung saja. Kita tunggu beberapa saat. Oke, ketika connya telah selesai pada gambar tersebut, lalu kita ke geoprocessing lagi, lalu buka ke Art Toolbox, lalu kita buka stream to feature.
stream to feature. Oke, setelah itu kita masukkan stream count-nya, lalu kita masukkan lagi Floater pada bagian bawah. Lalu kita oke kan, lalu kita tunggu beberapa saat. Oke, saat setelah selesai, lalu kita klik kanan, lalu kita klik properties, lalu kita definisi query, lalu query boundary, lalu grid code, masukkan get value, kita tunggu, masukkan 1, and grid code lagi, S1, lalu grid code lagi, 2, lalu kita grid code lagi, seharusnya 3, kita bikin nanti kita ubah. 1 grid code, spasi 2 grid code 3, kita harus betulkan ini dulu, lalu setelah itu kita masuk ke simbologi, lalu kita ubah ke grid code, kita ubah warna sungainya jadi sungai, kita oke kan, lalu kita apply dan oke. Oke, setelah stream yang muncul, udah kita lihat. Maaf sebelumnya ada kemacetan. Maaf sebelumnya ada hal yang macet pada RJ Stream karena memiliki banyak data. Lalu setelah saya hapus semuanya, tidak jelas ini merupakan dash dari peta tersebut. Kesannya kita mau melihat kalau peta sungainya. Peta sungai sih bisa langsung dicari dengan menggunakan ini, yaitu kita masukkan dulu file, lalu kita add data. Kita masukkan peta sungainya. Walaupun tidak dimasukkan peta sungai, sudah terlihat itu merupakan sungai. Ini merupakan sungai. Lalu kita add. Ini merupakan peta sungainya. Ini peta sungai secara kasar pada Kecamatan Muaratomesi. Dan ini merupakan peta daerah aliran sungainya. Ini belum selesai. Lalu ada proses selanjutnya, yaitu kita klik geoprocessing. Lalu kita buka spatial analysis tools. Lalu kita buka yang basin. Ini merupakan langkah untuk melihat. Lalu kita masukkan input Floater-nya. Lalu kita oke. Kita tunggu beberapa saat. Oke, terlihat basinnya masih berwarna ini. Lalu kita klik kanan pada basin tersebut. Lalu kita klik properties. Lalu kita buka ke simbologi dan lalu kita ubah warnanya untuk menjadi lebih terang. Kita ubah warna ini aja. Lalu kita apply dan oke. Dan terlihatlah ini basinnya terlihat. Oke, selanjutnya kita ke proses terakhir, yaitu ArtToolbox. Lalu kita ke conversion tool. Lalu kita buka from raster, lalu raster to polygon. Setelah itu kita tunggu, lalu kita masukkan file basinnya. Lalu kita ubah filenya. Kita buat di sini nama filenya itu dem Sungai Muaratomesi. Setelah itu kita save. Lalu kita oke. Kita tunggu. Klik kanan. Lalu kita buka properties.
Lalu kita ke quantities, lalu go to colors, lalu kita klik grid code dan memiliki 5 klasifikasi, lalu klik apply dan oke. Dan inilah merupakan peta das dari Sungai Muara Temesi, dan ini merupakan peta kasar sungai dari Muara Temesi tersebut. Jadi pada hal ini sudah tergabung yaitu sungai dan das. Dan terlihat di sini anak-anak sungai. Sekian dari tugas peta yang saya buat, yaitu tentang pembuatan peta kontur, peta slope, peta ketinggian, peta sungai, dan peta das. Dan ini merupakan peta kontur, peta slope, dan peta ketinggian. Dan dijadikan dalam satu satuan. Oke, selanjutnya ada peta sungai dan daerah alur sungai. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Dalam hal ini merupakan tugas untuk mata kuliah aplikasi SIG. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.